Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Firdu min qudai wa ma yatarattabu alaih. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ridho dengan qadanya Allah, ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada seorang yang sangat ridho, sangat sabar dengan qadanya Allah sehingga dia diangkat menjadi kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Hukiya anna Musa alaihi salam, diceritakan bahwa sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam qala rabbi arini waliyan min awliyaik. Di satu ketika Nabi Musa alaihi salam, yang kita tahu beliau termasuk nabi yang ada derajat tinggi di sisi Allah, termasuk ulul azmi, juga dapat julukan kalimullah karena beliau termasuk nabi yang nadidawi atau bisa bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala hingga dapat julukan kalimullah, itu Nabi Musa ya. Ketika beliau seperti itu, Rabbi arini waliyan min awliyaik tadi, fa idzan nida'u ya Musa, ternyata kemudian ada suara, wahai Musa, naiklah ke gunung. Kemudian di situ ada jurang, wahbit ilal wadi, ada jurang, taro ma sa'altah, kamu akan melihat apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan, yakni bertemu dengan seorang kekasihnya Allah, walinya Allah ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melakukan apa perintahnya tadi, dan di sana dia melihat tempat yang luas. Di situ ada rumah ya, di jurang tadi, di bawah bumi tadi, fadakhala fihi, kemudian dia masuk pada rumah tersebut. Wa idzan huwa bi insanin, dan dia bertemu dengan seseorang ya, seseorang yang sedang sakit ya, dia sedang sakit judam majdumin ya, sekarang apa ya, lepra, judam. Seakan-akan orang tersebut itu hanya tinggal tulang ya, saking lamanya sakit yang parah sehingga orang itu ya tinggal tulang saja, kurus kering, tinggal tulang. Faqala Musa, assalamu alayka ya wali Allah. Assalamualaikum wahai wali Allah. Faqala lahu wa alaika salam ya kalimullah. Ternyata orang itu menjawab, waalaikumsalam ya kalimullah ya. Sehingga ini menjadikan Nabi Musa heran. Faqala Musa, min aina araftani, dari mana engkau mengetahui namaku? Faqala ini rajulun la ya'uduni ahadun ala hadhil khalah. Orang itu menjawab, aku ini seorang lelaki yang tidak ya ada yang menjengukku dengan kondisiku ini. Waqad sa'altullaha, dan aku minta kepada Allah, tiap malam aku minta kepada Allah, ayat ma'ani bika, supaya Allah mengumpulkan aku dengan dirimu. Waqad ajabani, dan Allah ternyata mengabulkan doaku. Jadi nggak ada yang datang, kecuali yang datang itu engkau, sesuai dengan doaku pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata orang tadi. Dan Nabi Musa berkata ya, bertanya kepada orang faqala lahu Musa ini, wahai orang laki-laki ya, kamu di sini sedang sakit, nggak bisa apa-apa, dan siapa yang mengurusmu? Siapa yang mengurusimu? Dari mana makananmu dan bagaimana minumanmu? Dari mana? Siapa yang mengurusmu dengan kamu seperti ini? Ya, orang itu menjawab,
aku memiliki seorang anak. Yang anakku itu setiap hari dia selalu datang ke sini untuk memberikan aku makanan. Ya, memberikan aku makanan. Kawan yang kirim lah. Memberikan aku makanan. Dan aku tuh setiap hari puasa dan anakku yang memberikan makan sehingga aku bisa berbuka dengan apa yang dibawa oleh anakku tadi. Faqala Musa inni uhibbu an ara waladaka. Nah, kemudian Musa meminta kepada orang tersebut. Nah, dia berkata, saya ingin sekali kalau saya bisa bertemu dengan putramu tadi. Nah, si ini orang yang sakit ini dan memberikan tanda-tanda atau sifat-sifat atau ciri-ciri dari anaknya. Kemudian Musa pergi untuk mencari si anak tadi. Dia ingin bertemu, sangat ingin bertemu. Dia penasaran dengan anaknya si laki-laki ini. Fa'idha huwa waladun kal qamari hasanan. Ternyata dia sangat ganteng sekali. Ya, sangat tampan sekali. Jadi Nabi Musa sangat tampan sekali. Nah, sampai Nabi Musa ini heran. Wah, ganteng tiba ya anak. Ya, ganteng ya. Waqala sehingga Nabi Musa alaihissalam ini berkata, Tabarakallah ahsanal khaliqin. Itu doanya Nabi Musa. Ya, pada saat Nabi Musa berdoa seperti itu, ya, itu jaa sabun faftarosa al-walada. Ternyata tiba-tiba datanglah hewan galak, hewan buas yang menerkam anak tersebut sehingga mati. Ya, sehingga mati. Jadi tiba-tiba si anak yang tampan tadi yang setiap hari melayani ayahnya, mengirimkan makanan minuman untuk ayah yang sedang sakit itu, yang ayah termasuk wali itu ya, kasihnya Allah itu diterkam oleh hewan buas sampai mati. Faghadaba Nabi Musa sampai akhirnya marah. Ya. Wa qala ilahi wa sayyidi, wahai Tuhanku, junjunganku, ya, ini walimu sedang berada di jurang, tidak ada yang melayani. Ya. Tapi sekarang yang melayani anaknya, ternyata anaknya sekarang diterkam oleh hewan buas dengan meninggal. Fa'akhallahu ilahi, sehingga Allah memberikan wahyu kepada Musa. Wahyunya gimana? Irji ila walidihi wangdur ila sobri waridhu. Dan Nabi Musa, kamu kembalilah kepada orang tuanya tadi yang berada di jurang tadi. Ya, silakan datang ke sana, lihat bagaimana kesabarannya, bagaimana dengan ridhonya dia dengan keputusanku, dengan takdirku. Faraja'a Musa ilahi wa akhbaru bil khabari. Dan Nabi Musa kembali menemui si laki-laki yang sedang sakit tadi, memberikan kabar bahwa anaknya diterkam oleh hewan buas. Fadhukhika sururan wa farahan wa rafa'a tarfa ila samai. Ternyata tanpa tanpa sedih sedikit pun, bahkan orang tersebut tertawa. Dia tertawa, dia bahagia, dia senang. Kemudian mengarahkan pandangannya ke langit. Orang itu berdoa, ilahi wa sayyidi, ya Allah, ya Tuhanku, ya, Engkau telah memberikanku rizki dengan anak tersebut, dan aku menyangka bahwa anak itu akan hidup setelahku. Maka nanti setelah aku mati dia akan tetap hidup, tapi ternyata Engkau telah mengambilnya. Fahaisu arikhtani minhu faqbidni ilaika sajidan. Kemudian beliau, orang tadi, lagi berdoa, ya, karena Engkau telah mengambilnya, ya, aku rindu, aku sabar, maka dari itu sekarang, ya, cabutlah nyawaku dalam keadaan sujud, ya, dalam keadaan sujud. Tsumma sajada fakharaka Musa fa idza waqad mata. Kemudian
Si laki-laki yang sakit ini sujud. Ketika dalam posisi sujud, Nabi Musa menggerakkan, ternyata orang tersebut meninggal dunia. Ya. Nabi Musa kemudian berdoa lagi. Wahai Tuhanku, walimu sedang di sini, meninggal di tempat ini. Tidak ada orang yang tahu. Anaknya juga sudah meninggal. Siapa yang akan mengurus jenazahnya? Nah, ternyata setelah Nabi Musa seperti itu, Jibril turun dan malaikat Jibril memandikan jenazah tadi, menguburkannya, kemudian Nabi Musa kembali. Nah, ini adalah cerita bagaimana seseorang yang sangat sabar, sangat ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diberikan sakit, sabar dengan sakitnya. Kemudian diberikan kabar bahwa anaknya satu-satunya yang merawatnya ternyata terekam oleh binatang buas. Dia ternyata juga sabar dan ridho dengan qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan balasan inilah, ya, dengan karena dia ridho dan sabar, yang ternyata Allah mengangkat derajatnya menjadi seorang walinya Allah, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita belajar dari sejarah ini. Ya, marilah kita belajar sabar, belajar ridho, menerima atas takdir yang telah Allah putuskan kepada kita. Belajar, terus belajar. Memang sulit, tapi insya Allah kalau kita belajar dan terus belajar untuk menjadi pribadi yang selalu sabar, selalu ridho, tawakal dengan Allah, insya Allah pasti Allah akan menolong kita untuk bisa menjalaninya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.